Desa Pasir Batang, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, membudidayakan ikan nila dengan sistem bioflok. Sedikitnya ada sekitar 63 kolam bioflok yang saat ini sudah berjalan. Hampir di setiap perkampungan yang ada di desa nantinya akan dikembangkan dan diproduksi lebih pesat lagi oleh pihak kepala desa. Kades Pasir Batang sekaligus motivator dan penggagas budidaya ikan nila, Yudi Saparila menjelaskan, awalnya banyak orang yang menduga bahwa melakukan budidaya ikan dengan sistem tersebut akan sia-sia. Namun faktanya memelihara ikan dengan sistem bioflok ini malah lebih untung. Produksinya bisa terus ditingkatkan dan digenjot yang nantinya bisa mendongkrak ekonomi masyarakat. Adanya budidaya sistem bioflok ini bisa menjadikan penghasilan warga masyarakat dan bisa menekan angka pengangguran di desa. Luar biasa kalau untuk memberikan peluang kepada masyarakat menambah income. Ini bioflok tidak mempengaruhi aktivitas yang sudah berjalan karena cuma memerlukan waktu, hanya memberikan pakan pagi, siang, dan sore. Itu pun bisa diwakilkan sama anak, sama istri. Sedangkan yang biasa beraktivitas, misalnya bekerja dari pagi sampai sore, tidak masalah. Cuman nanti dibikinlah tata cara, dikasih tahu kepada anak atau istri cara memberikan pakannya, takarannya, itu saja. Jadi tidak kebanjiran, tidak ada hama sero dan sebagainya. Ini betul-betul safety dan hasilnya pun sudah dirasakan oleh saya pribadi dan oleh masyarakat. Alhamdulillah. Nah, tetapi mungkin ada kendala-kendala, misalnya dari pemilihan benih kurang selektif, tidak monosek, itu akan berakibat jelek. Dari jenis pakan juga, kalau vitaminnya rendah, itu durasinya panjang untuk waktu panen sehingga kurang efektif. Hampir seluruh KRT-an ada, cuman ada yang satu atau ada yang dua gitu. Dan ini masih berjalan terus, ada bangun. Ini artinya luar biasa. Jadi awalnya juga saya menciptakan ini di waktu pandemi. Waktu itu kan tidak boleh keluar rumah gitu, harus duduk atau diam di rumah. Sehingga daripada berdiam diri, isolasi mandiri, sehingga kita bikinlah bagaimana caranya yang tidak bisa keluar. Nah, kita bikin di pinggir rumah, bikin kolam bioflok, sehingga tidak penghasilan itu tetap ada lah, meskipun belum maksimal waktu itu. Untuk saat ini seluruhnya udah ada 63 bioflok. Kemarin saya pemasangan, kemarin kan 60. Nah, pemasangan ini 3. Jadi udah 63. Insya Allah kalau misalnya dari cara pemilihan benih, pakan yang tepat, terus waktu panen juga, itu kan selama 3 bulan itu tepat. Tapi tergantung permintaan pasar. Di pasar itu, ada yang minta 1 kilo 5 ekor, 1 kilo 10 ekor, 1 kilo misalnya 2 ekor. Nah, tinggal durasi waktu, tidak akan rugi karena pakan itu bisa menyesuaikan dengan perkembangan daging ikan sendiri. Untuk saat ini, sesuai dengan program awal, kami itu melayani daerah setempat. Jadi misalnya ada acara hajatan seperti sekarang, ada yang butuh 60 kilo, 70 kilo, itu saya layani. Dan kalaupun ada kebutuhan masyarakat 1 kilo, 2 kilo pun dilayani. Jadi untuk saat ini kami tidak berpotensi atau misalnya punya gambaran bahwa untuk dikirim kemana, tidak. Memenuhi dulu kebutuhan yang ada. Itu kalau misalnya pasar pun tidak sulit keluar. Ada yang memerlukan 1 ton, ada yang memerlukan 2 ton. Nah, tetapi kami belum kuat karena panennya juga 3 bulan. Nah, kalau misalnya pengen sekilo 4, sekilo 3 bisa 4 bulan gitu. Saya akan terus menambah karena semakin banyak itu, semakin banyak kolam, semakin banyak pula permintaan. Nah, kemarin saya datang dari Banjar, Pasar Banjar, minta, Pak, ini kalau masa panen saya butuh sekilo 4, saya kasih tahu, akan dibeli semua. Rumah makan di sekitar
Jadi semakin banyak yang tahu, semakin banyak pasar gitu. Sehingga kami tidak akan kehilangan pasar dan tidak takut bersaing dengan masyarakat. Malah masyarakat silakan dikebiarkan supaya mendapatkan tambahan pendapatan. Oh, itu jelas, Pak. Kalau misalnya orang yang mau bekerja, yang tadinya tidak jelas pekerjaannya, menggeluti aja 1 atau 2 atau 3 bioflok, insya Allah itu akan menambah pekerjaan. Apalagi begini, saya ke depannya, karena sekarang dimainkan oleh harga pakan, saya akan berusaha untuk produksi pakan sendiri, sehingga di sini tidak akan dimainkan harga oleh para produsen. Nah, kami itu akan produksi sendiri. Mudah-mudahan dalam waktu dekat mesinnya lagi saya pesan, terus tim ahli untuk pengolahan pakan sendiri sudah saya undang, sehingga dalam waktu dekat insya Allah akan terrealisasi. Sementara itu Arifin, salah satu RT 17 RW 04 Desa Pasir Batang mengatakan dirinya merasa sangat terbantu dengan budidaya dengan sistem bioflok ini. Bahkan di setiap bulannya dari satu kolam bisa mendapatkan hasil 500 hingga 600 ribu per bulan. Dirinya berharap dengan adanya pengembangan bioflok ini bisa bermanfaat dan bisa menambahkan perekonomian warga. Kalau masalah penghasilan ya nggak begitu gede, paling ya 500-600 lah gitu, nggak gede. Dari tanaman 15 kilo bibit, paling segitu lah. Kata Pak Kades untuk menambah income terutama ya para RT lah, coba akan mengadakan bioflok, kolam bioflok, dan alhamdulillah terwujud. Yang hasilnya memuaskan saat ini? Ya lumayan lah, gitu. sedikit lah memuaskan. Saya baru punya 2 bioflok, terus ada ikan gurame juga, di belakang juga ada itu yang masih kecil-kecil ya. Nantinya ketika panen dijual kemana, Pak? Ya ada pengepuannya, terus kadangan di ecer juga gitu di sini. Ada yang beli 1-2 kilo lah. Tetap dilayani? Iya, tetap dilayani. Dari Pasir Batang, Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Ahmad Bilal, Tasik TV mengabarkan.